Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajrun Azim Al-Azhal dari kelas IP 2C. Di sini saya akan membahas tentang lembaga negara perumus kebijakan politik dan strategi nasional. Seperti yang kita tahu, sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa jajaran pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tercantum dalam UUD 1945 yang merupakan suprastruktur politik. Suprastruktur politik tersebut meliputi yang pertama MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, KY, dan MK. Saya akan membahas satu demi satu. Yang pertama, yakni Presiden. Presiden adalah pelaku pemerintahan negara yang menjalankan tugas menyelenggarakan pemerintahan negara yang berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi atau segala potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. Yang kedua, yakni adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR berfungsi untuk menyalurkan aspirasi, pendapat dari rakyat yang berada di daerah tersebut atau sesuai dengan daerah mana yang mereka wakili. Tugas dari DPR atau fungsi DPR yakni ada tiga, yakni fungsi legislasi atau fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi dari DPR tertuang pada pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Yang pertama adalah fungsi legislatif, seperti penyusunan RUU, menyusun program legislasi nasional, menetapkan UUD, undang-undang bersama Presiden. Yang kedua, fungsi anggaran, seperti memberikan persetujuan atas undang-undang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini yakni DPR mengawasi terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN, dan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lain. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga tinggi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi, BPK hanya fokus pada pengawasan dan pengelolaan keuangan negara. BPK sesuai pada pasal 23 ayat 5 tahun 1945. Selanjutnya adalah MPR. MPR adalah lembaga legislasi terhadap konstitusi Indonesia. Dasar hukum MPR tertuang dalam pasal 8, pasal 3 juga, ayat 2 dan ayat 3. Selain itu, tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil sesuai hasil pemilu, pemegang kekuasaan legislatif, mengangkat wakil presiden baru, memberhentikan secara paksa presiden dan wakil presiden meskipun masa jabatan belum berakhir, mengangkat presiden dan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan. Selanjutnya yakni adalah MA. MA adalah lembaga negara dalam bidang badan kehakiman tertinggi yang dapat membawahi suatu badan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Kewajiban dan wewenang MA yakni adalah mengadili pada tingkatan kasasi, mengajukan peraturan perundang-undang atau menguji peraturan perundang-undang, dapat mengajukan 3 orang yang akan menjadi anggota suatu hakim konstitusi, memberikan pertimbangan di dalam hasil hal presiden. Jadi MA itu memberikan usulan atau pertimbangan bagi presiden yang akan memberikan gerasi dan rehabilitasi bagi suatu narapidana. Gerasi adalah pengampunan berupa perubahan. Selain itu juga pengurangan atau penghapusan masa kurungan bagi narapidana.
Kalau rehabilitasi itu sendiri, sesuai pasal 14 ayat 1 UUD 1945 adalah pemulihan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat dalam dikembalikan dalam kedudukan. Selanjutnya adalah KY atau Komisi Yudisial. Dibentuk pada tanggal 2 Agustus 2005. Dasar pembentukan UU 22 tahun 2004 memiliki kewenangan yakni merekrut calon hakim agung dan hakim ad hoc. Jadi hakim ad hoc itu adalah hakim pada Mahkamah Agung atau pada pengadilan khusus. Jadi hakim ini berada pada pengadilan-pengadilan khusus saja. Serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Yang terakhir adalah lembaga MK yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003 dengan dasar pembentukan UU nomor 24 tahun 2003 yang memiliki kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran parpol atau partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.